Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung menggelar 2 kegiatan pada Senin 29 November 2021. Senin pagi, Kemenkumham Lampung melalui Bidang Pelayanan Hukum dan HAM melaksanakan pelantikan 37 orang notaris berasal dari 15 kota, kabupaten, seprovinsi Lampung. Pelantikan yang merupakan catatan rekor Kemenkumham Lampung dalam melantik notaris dengan jumlah terbanyak yakni mencapai 37 orang notaris. Pelantikan tetap mengedepankan protokol kesehatan ini diikuti seluruh notaris yang sudah mendapatkan SK dari Kemenkumham sebagai notaris. Prosesi pelantikan dilakukan langsung Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Nur Ikhwan SH.MH. Dengan rupa atau dari apapun, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siswa saya, tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dengan jabatan dan pekerjaan saya. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri. Seseorang atau golongan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Kepada Yang Terhormat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dipersilakan meja penanda tanganan. Kepada notaris. Kepada para saksi, silakan. Kepada Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, silakan.
Kepada yang telah Bapak Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dipersilakan kembali ke tempat. Kepada para saksi silakan kembali ke tempat. Kepada notaris silakan kembali ke tempat. Sambutan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Usai melantik, para notaris Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kadifyankum Nur Ihwan SH.MH meminta notaris yang baru mematuhi tugas dan tanggung jawab notaris. Selain itu, dirinya juga meminta notaris untuk mengurus pembukaan kantor di Lampung sesuai dengan kedudukannya. Hal ini jangan sampai notaris-notaris yang sudah dilantik melanggar ketentuan Permenkumham, karena jika melanggar, para notaris dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, dirinya mengingatkan kepada para notaris bahwa tantangan jabatan notaris ke depan akan semakin berat dan kompleks. Terlebih, seiring dengan pengetahuan hukum masyarakat yang semakin meningkat dan tindak pidana yang memanfaatkan notaris semakin meningkat pula, Nur Ihwan berpesan kepada 37 orang notaris yang baru dilantik agar terus meningkatkan dan mengupdate atau memperbaharui pengetahuan dan wawasannya, sehingga dapat mengikuti perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat yang semakin pesat. Terima kasih. Memang hari ini saya melantik sebanyak 37 notaris ya, di seluruh provinsi Lampung, di mana notaris-notaris baru ini memang ada yang masih muda, ada tadi kita dengar diri yang sudah. Namun terkait dengan pelaksanaan tugasnya tadi sudah saya sampaikan agar berhati-hati dan mengikuti pedomani pasal 15, 16, 17 ya kan, kewenangan, larangan, dan kewajiban. Itu aja. Nanti jam 2 siang ini akan kita lanjutkan di Rakor Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah. Tujuannya adalah untuk sinergitas terkait dengan pengawasan dan pembinaan notaris yang ada di seluruh Bandar Lampung. Ini rekor yang terbanyak dalam sejarah di Lampung, melantik sebanyak 37 orang. Biasanya kan di bawah 10 ya, di bawah 10. Nah ini paling banyak sebenarnya dari 15 kota kabupaten yang ada di Lampung. Notaris Lampung Tengah, Kota Mikro, dan Lampung Timur. Kenapa? Himbauan. Tadi saya sampaikan agar lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya, karena sekarang ini apalagi banyak peraturan-peraturan baru, permen-permen baru. Nah mereka harus update terus, gitu kan? Harus tahu lah gitu. Jangan sampai mereka menggampangkan apa yang mau dilaksanakan tugasnya. Tadi saya contohkan KTP aja sini gampang, besok jadi nah itu bahaya, itu sangat bahaya, karena masalah akan terjadi nanti kemudian hari, bukan sekarang ini gitu. Menanggapi prosesi pelantikan yang sudah diikutinya, 2 notaris yang baru dilantik mengaku siap melayani sepenuh hati dan menjalankan protokol notaris sesuai ketentuan dan aturan yang diterapkan.
kedepannya mudah-mudahan notaris bisa jadi bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan tentunya dengan pemberitaan yang beredar, banyak masyarakat yang menjadi skeptis dengan profesi notaris. Yang saya harapkan adalah bahwa mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa notaris adalah kepanjangan tangan dari instansi untuk mengurus segala perjanjian dan perbuatan hukum yang sesuai dengan undang-undang. Dan mudah-mudahan kami para notaris lebih amanah. Terima kasih. Kegiatan dilanjutkan siang harinya, di mana Kemenkumham Lampung menggelar rapat koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) tentang evaluasi hasil pemeriksaan berkala protokol notaris tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan ini menerapkan protokol kesehatan. Terlihat semua peserta rakor selain tetap mematuhi protokol kesehatan atau prokes COVID-19, juga menjalani booth rapid test antigen termasuk para undangan dinominasi notaris. Terkait rakor evaluasi hasil pemeriksaan berkala protokol notaris tahun 2021, Ketua Pelaksana Kepala Bagian Hukum Kanwil Kemenkumham Lampung, Ignatius Mangantar Tua Sialahi menyampaikan, kegiatan rakor ini dimaksudkan adalah sebagai sarana diskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang dikemukakan saat pemeriksaan berkala protokol notaris di tahun 2021. Sedangkan tujuan pelaksanaan rakor ini adalah untuk bahan kegiatan pemeriksaan berkala protokol notaris di tahun berikutnya, serta sarana diskusi NPW dan MPD seprovinsi Lampung dalam memberikan rekomendasi terhadap permasalahan notaris yang terjadi. Dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Provinsi Lampung mengenai evaluasi hasil pemeriksaan berkala protokol notaris tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan di Kota Lampung tanggal 29 sampai tanggal 30 November tahun 2021. Yang terhormat Direktur Perkara Direktur Jenderal Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau yang mewakili PT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, yang saya hormati para pejabat tinggi Pratama, para pejabat pengawas di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham Lampung, para narasumber, para tamu undangan, serta peserta rakor yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Habibur. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan hidayah-Nya pada hari yang berbahagia ini, di dalam suasana pandemi COVID-19 ini, kita masih dapat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan rapat koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Provinsi Lampung mengenai evaluasi hasil pemeriksaan berkala protokol notaris tahun anggaran 2021. Dalam keadaan sehat walafiat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pada kesempatan ini, perkenalkanlah saya melakukan kegiatan rakor pada hari ini sebagai berikut. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap notaris. 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta anggaran Majelis Pengawas Notaris. 4. Daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. Program Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor SP DIPA garis dasar 013.0408822 tanggal 23 November 2020. Maksud dan tujuan kegiatan. Maksud dan kegiatan rakor ini adalah sebagai sarana diskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang ditemukan saat pemeriksaan berkala protokol notaris tahun 2021. Sedangkan tujuan pelaksanaan rakor ini adalah sebagai bahan evaluasi kegiatan pemeriksaan berkala protokol notaris di
tahun berikutnya, serta sarana diskusi MPW dan MPD se-Provinsi Lampung dalam memberikan rekomendasi terhadap permasalahan notaris yang terjadi. Waktu dan tempat kegiatan rakor ini dilaksanakan pada hari Senin sampai Selasa tanggal 29 sampai dengan 30 November tahun 2021 di Hotel Novotel Bandar Lampung. Adapun narasumber dalam kegiatan ini pertama Bapak Sandi Mas Aris Lega dalam artian wakil kepala umum dari Direktorat Jenderal Administrasi Umum. Kedua, Bapak Pinarto Wira Martani SH Kembung selaku Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris dengan materi pedoman pelaksanaan pemeriksaan perkara protokol notaris. Dan terakhir, Bapak Jumat PSH selaku Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Lampung dengan materi efektivitas pemeriksaan perkara protokol notaris guna melakukan pengawasan terhadap kinerja notaris. Peserta rakor ini terdiri dari seluruh pengurus NKN, MPW, dan MPD se-Provinsi Lampung. Total peserta kegiatan rakor ini berjumlah 80 orang. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami laporkan atas perhatian Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. Kami ucapkan terima kasih. Akhirnya mohon perkenan Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyampaikan kata sambutan dan arahan pada kegiatan ini serta perkenan juga secara resmi kegiatan rakor ini. Atas kesekian Bapak kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih bisa hadir dalam ruangan yang berbahagia ini untuk mengikuti kegiatan rapat koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung dan Majelis Pengawas Daerah se-Provinsi Lampung mengenai evaluasi hasil pemeriksaan perkara protokol notaris tahun anggaran 2021. Alhamdulillah sesuai dengan data yang data COVID sekarang ini sudah mengalami penurunan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rapor pada siang hari ini dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktu di tengah jadwal bapak-bapak yang padat untuk memenuhi undangan kami menjadi narasumber pada kegiatan ini. Saya ucapkan selamat datang di Selain Upir Wilayah Provinsi Lampung. Semoga kehadiran bapak-bapak dapat mempererat tali silaturahmi di antara kita dan akan semakin menambah wawasan dan pengetahuan bagi kami. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Ketua IWM ini Provinsi Lampung Pak Jul yang telah bersedia juga menjadi narasumber. Pada kesempatan ini saya juga terima kasih kepada seluruh anggota MPW, MKNW, MPD yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan rapor pada hari ini yang dimulai dari tanggal 29 sampai 30 November 2021. Sebagaimana kita ketahui, ketentuan pasal 270 huruf D Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 tahun sekali dalam setiap waktu yang dianggap perlu. Pemeriksaan perkara protokol notaris dimaksud untuk menjaga agar kondisi pengadministrasian dan penyimpanan protokol para notaris tetap terjaga dengan baik. Hal ini penting karena pada dasarnya protokol notaris merupakan arsip negara yang berperan penting sebagai alat pembuktian terkuat apabila nanti kemudian hari terdapat permasalahan hukum berkaitan dengan akta ataupun surat-surat yang dibuat oleh notaris. Selain itu, pemeriksaan perkara protokol notaris juga
dimaksud untuk menjaga agar kinerja notaris tetap baik serta produk hukum yang dihasilkan tetap berkualitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rapat kali ini saya berharap adanya persamaan persepsi karena hal ini penting dilakukan untuk menghindari terjadinya perbedaan antara majelis pemeriksa dengan majelis pemeriksa yang lain atau antara MPD dengan MPD yang lain. Karena jika terjadi perbedaan pendapat tersebut saat melakukan pemeriksaan, maka dapat menjadi penilaian kurang baik bagi MPD. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan notaris sendiri mengenai pendapat atau masukan majelis pemeriksaan yang mana yang harus dipedomani. Kali ini saya minta dalam rapat kali ini terkait dengan pemeriksaan MPD kita harus satu pertama persepsi, nantinya hasil dari rekomendasi kasus ini kita ada sudah paham bersama-sama bagaimana tata cara pemeriksaan dan bagaimana hal-hal yang dilakukan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan secara berkala, protokol notaris masing-masing MPD masih terdapat temuan yang sebenarnya berulang setiap tahun. Hal ini tentunya mencerminkan belum tercapainya tujuan pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan berkala protokol notaris. Maka dengan demikian perlu dibahas permasalahan apa yang menyebabkan ini hal yang bisa terjadi, sehingga ke depan permasalahan ini tidak bisa terjadi lagi. Oleh karena itu, saya berharap pada rapor kali ini juga dibahas hasil pemeriksaan berkala protokol notaris tahun 2021 untuk menentukan kebijakan apa yang diambil MPW dan MPD dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenai pengguna jasa bagi notaris atau kita singkat dengan PMPJ. Notaris wajib menerapkan prinsip PMPJ tersebut. Selanjutnya, berdasarkan pasal 30 Permen Hukum tersebut menyatakan bahwa notaris yang tidak menerapkan PMPJ bisa dikenakan sanksi dan ketentuan mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi bagaimana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai penotariatan. Hadirin yang hormati, dengan rapat koordinasi kali ini saya berharap ke depan koordinasi antara majelis pengawas daerah dan majelis pengawas wilayah Provinsi Lampung akan semakin solid terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan berkala protokol notaris mendapat hasil yang optimal, sehingga tujuan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di Provinsi Lampung sesuai apa yang diamanahkan oleh undang-undang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Provinsi Lampung tentang evaluasi hasil pemeriksaan berkala protokol notaris tahun anggaran 2021 saya nyatakan resmi dibuka. Saya ucapkan selamat mengikuti rapat koordinasi ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan dapat membawa hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kesalahan dan atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
Dalam rakor yang dimoderator oleh Kabid Zinforkim Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Lampung, Imam Santoso ini menghadirkan 3 narasumber. Sebagai pemateri pertama, Winanto Wiryamartani SH.M.Hum, Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris dengan Menteri Pedoman, pelaksanaan pemeriksaan berkala protokol notaris. Yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan pembuatan akta dipaksakan juga. Seperti kita ketahui dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ada pasal 12 ayat 1 huruf E, Undang-Undang 2 tahun 2014. 12 ayat 1 huruf E mengatakan notaris berwenang menolak membuat akta jika ada alasan yang kuat dari segi hukum, ya. Jadi sebetulnya notaris sudah diberi ketentuan dalam undang-undang membuat akte, ada alasan yang kuat, kita bilang menolak dengan kalimat yang santun, mohon maaf tidak bisa, kita minta dibuat akte tapi persyaratan hukumnya tidak sempurna. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, notaris adalah pejabat umum yang membuat akte otentik. Akte otentik artinya akte yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Nah, minuta Bapak dan Ibu itu bukan milik pribadi notaris, sekali lagi. Minuta yang dibuat para notaris bukan milik pribadi para notaris. Minuta adalah arsip negara. Saya ulangi lagi. Minuta adalah arsip negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 3429. Garis miring 86, ya, putusan Mahkamah Agung nomor 3429 garis miring 86 tanggal 12 April 86, ya. Putusan Mahkamah Agung mengatakan minuta adalah arsip negara. Bayangin Bapak dan Ibu, dilarang arsip negara dihilangkan dengan sengaja. Barang siapa menghilangkan dengan sengaja, ya, minuta dipidana penjara 1 tahun. Jatuh di mana? Di pasal 83 Undang-Undang 43 2009. Undang-Undang 43 2009 adalah Undang-Undang Kearsipan. Saya ulangi lagi, Undang-Undang 43 tahun 2009 adalah Undang-Undang Kearsipan yang diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2009. Dikatakan setiap pembuat minuta wajib memelihara dan menjaga, ya, dengan tertib dan aman. Minuta itu dijaga Bapak dan Ibu, tidak boleh ditaruh di emperan, kebocoran, rusak, tidak boleh. Ya, undang-undang mengatakan pembuat arsip negara itu berarti adalah notaris wajib menjaga minuta dengan sempurna. Nah, kalau sampai dengan sengaja menghilangkan ataupun memusnahkan, dipidana, ya, 1 tahun. Pasal 83 Undang-Undang Arsip Negara. Minuta adalah bagian daripada protokol. Nah, protokol itu apa? Rekan-rekan nanti bisa membaca di pasal 62 penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris. Yang dimaksudkan protokol itu adalah minuta akta, yaitu dokumen yang oleh notaris. Kemudian buku daftar akta yang kita kenal dengan nama repertorio. Kemudian adalah buku daftar yang dibawa tangan dan yang dilegalisir. Kemudian ada buku daftar akta para pengadaan namanya klaper. Ya. Yang kelima daftar protes, keenam daftar wasiat dan daftar-daftar lain. Nah, protokol ini juga mesti dijaga baik-baik nih Bapak dan Ibu, ya. Tidak boleh, ya,
minuta yang sudah dijilid saben tahun kalau sembarangan ya sehingga rusak itu tidak boleh. Dijaga jangan sampai dimakan raya. Ingat tuh rekan-rekan notaris, tidak boleh tuh sembarangan menyimpan minuta sampai dimakan raya. Kita harus menjaga dengan tertib, ya diberikan kapur baru setiap pengamanan. Nah, Bapak dan Ibu, salah satu tugas penting dari notaris tadi adalah membuat akta otentik. Berarti akta otentik yang dibuat itu harus sempurna, ya Bapak dan Ibu. Jangan sampai ada kesalahan yang bisa menimbulkan dampak hukum. Dampak hukumnya ada dua. Satu, tuntutan ganti rugi. Kalau notaris membuat akte, membuat kesalahan, pihak yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi pada notaris. Nah, ganti rugi ini daluarsanya itu tidak main-main, 30 tahun. Ulangi lagi ya, ganti rugi tuntutan itu 30 tahun. Kalau notaris usia 64 tahun membuat akte kesalahan, jika dituntut ganti rugi kalau dikasih panjang umur sampai umur 94 masih dituntut ganti rugi. Nah, berikutnya apa lagi? Selain itu ganti rugi, dituntut pidana. Hati-hati nih, rekan-rekan sekalian, ada pasal-pasal yang menyebabkan notaris bisa dipidana. Tadi telah diuraikan bahwa ada Undang-Undang 8/2010, Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang. Ya, di pasal 3 dan 4 Undang-Undang tadi mengatakan barang siapa ikut aktif mencuci uang. Mencuci uang itu bukan uang kotor dijemur dicuci, bukan ya Pak, rekan-rekan sekalian. Mencuci uang adalah perbuatan yang menyamarkan hasil kejahatan, korupsi, hasil kejahatan, jual beli narkoba dan kejahatan lain yang dilakukan investasi dan bentuk-bentuk lain yang sama, membeli tanah, ya, membeli saham. Sementara mewakili Direktur Perdana Santun Mas Pari Siregar sebagai pemateri kedua, Kasih Dokumentasi dan Sekretaris MPPN Ditjen AHU Kemenkumham Republik Indonesia, Nunung Sumiati, yang menyampaikan materi tentang pentingnya pengawasan dan pelaksanaan pelaporan pemilik manfaat. Nunung mengatakan bahwa objek tim investigasi adalah notaris yang diduga melakukan tindak pidana. Salah satu kewenangan tim investigasi ini dapat merekomendasikan pemblokiran akses notaris ke sistem aplikasi layanan AHU online yang berkaitan dengan pekerjaan notaris tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, di situ tentang tindak pidana pencucian uang, di mana notaris diberikan kewajiban untuk menerapkan PMPJ. Nah, diatur lebih lanjut dalam PP 43 Tahun 2015, di mana menyatakan bahwa salah satu pihak pelapor adalah notaris. Nah, tentunya juga ini harus juga berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, di mana dalam pelaksanaan jabatannya memang notaris diatur oleh undang-undang tersebut. Kemudian ada Perda Nomor 13 Tahun 2021, yaitu tentang tata cara pelaporan transaksi keuangan yang diatur oleh PPATK. Selanjutnya ada Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang penerapan PMPJ, di mana Kementerian Hukum dan HAM selaku lembaga pengawas dan pengatur diwajibkan menerapkan PMPJ bagi pihak pelapor. Kemudian ada SE, Surat Edaran Dirjen AHU terkait dengan pedoman pengawasan PMPJ dan pedoman panduan penerapan PMPJ oleh notaris.
Ya. Kenapa tindak pidana pencucian ini menjadi aware untuk kita bersama, untuk diketahui bahwa pencucian uang ini adalah suatu proses atau tindakan yang menyamarkan sesuatu yang ilegal menjadi legal. Nah, ini biasanya menurut penelitian tindak pidana pencucian uang ini menggunakan jasa notaris. Jadi ada pengguna jasa yang menghadap ke notaris untuk dibuatkan akta atau pengurusan lainnya, yang itu adalah transaksi yang kemungkinan untuk tindak pidana pencucian uang. Nah, kenapa notaris ini kita wajibkan untuk menerapkan PMPJ? Karena PMPJ itu adalah untuk melindungi profesi notaris. Sebenarnya PMPJ ini tidak membebankan notaris, tapi untuk melindungi notaris itu sendiri. Ya. Hal yang harus dilakukan notaris yaitu penerapan PMPJ dengan pengisian form CDD. Form CDD ini diisi oleh pengguna jasa yang menghadap ke notaris. Kemudian notaris akan menganalisa dari pengguna jasa tersebut terkait identitas, terus transaksi yang dilakukan, serta tujuannya. Kemudian setelah form CDD itu diisi oleh notaris, dilakukan analisa. Apabila memang terdapat kecurigaan, baik itu profil yang menyimpang, pengguna jasa profil yang menyimpang dari yang sebenarnya, kemudian ada dokumentasi yang diragukan oleh notaris, maka notaris bisa melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi GoAML. Sementara pemateri ini yakni Zul April SH merupakan Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Lampung. Zul April menyampaikan materi tentang efektivitas pemeriksaan berkala protokol notaris guna melakukan pengawasan terhadap kinerja notaris. Zul April menyampaikan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris diberi kewenangan dari negara sebagai pejabat pembuat akta otentik, salah satunya mengenal dengan protokol notaris yang merupakan sekumpulan dokumen arsip negara, di mana dalam protokol notaris juga diawasi NPWM dan MPDN. Dirinya mengaku dari hasil pengawasan sedikitnya 400 notaris di Lampung, dirinya hanya melihat beberapa notaris yang taat administratif. Dirinya meminta para notaris Lampung memiliki kantor dan menaati protokol notaris. Provinsi Lampung dan juga Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Lampung, ada juga Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Lampung. Saya sebelumnya perkenalkan Pak, saya Zul April, Ketua PKB Lampung INI. Jadi saya bicara dalam kesempatan sore ini selaku Ketua Pengurus Wilayah Lampung Ikatan Notaris Indonesia. Pertama terkait dengan materi rakor kita adalah pemeriksaan hasil evaluasi pemeriksaan protokol notaris tahun 2021. Karena di majelis pengawas ini ada 3 unsur birokrasi, unsur akademisi dan ahli, dan unsur profesi. Saya akan coba kita membangun kesepakaman dulu, karena saya juga belum tahu pasti apakah seluruh anggota MPD atau MPW mempunyai kesepakaman mengenai istilah-istilah yang ada di dalam notaris terkait dengan tugas dan fungsi majelis pengawas notaris. Lanjut Mas. Nah, kita bicara protokol notaris. Jadi kalau orang bilang ada protokol wali kota, protokol notaris ini diatur di pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, saya berharap semua yang ada di sini kita bangun kesepemahaman, karena waktu melakukan pemeriksaan protokol notaris kita harus paham dulu
Apa itu protokol notaris? Nah, berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris, protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara. Nah, ini sama tadi ya, seperti disampaikan Dr. Winanto tadi ya, yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ada aturannya. Untuk menyimpan, memeliharanya, itu ada aturan, diatur oleh peraturan perundang-undangan. Baik itu berupa Permenkumham, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan lain sebagainya. Lanjut, Pak. Nah, terus protokol notaris itu apa aja sih? Ini juga semua diatur. Jadi kami notaris ini, segala sesuatu berkaitan dengan notaris, ini semua telah diatur dengan sempurna dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, disempurnakan lagi pelaksanaannya oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Protokol notaris ini terdiri atas minuta akte. Kadang-kadang di anggota DPD pun minuta akte banyak yang belum paham. Ada dokumen yang dilegalisir dibilang minuta akte. Ya, minuta akte adalah asli akte notaris, di mana di dalam minuta akte ini terdiri dari atau dilekatkan data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akte tersebut. Setiap bulannya minuta akte harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akte. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akte, bulan dan tahun pembuatannya. Nah, ini pegangannya. Pada saat majelis pengawas melakukan pemeriksaan monitoring tahunan, apakah ini sudah dilakukan oleh rekan-rekan saya sesama notaris? Apakah majelis juga melihat bahwa di dalam minuta akte itu diletakkan juga dijahitkan ada fotokopi KTP, misalnya berkaitan dengan kuasa menjual tanah yang bersertifikat, fotokopi sertifikatnya ada di situ dijahitkan, dan apakah minuta itu juga sudah ditilik? Ada pedoman penjilitannya setiap bulan maksimum 50 akte. Terus sudah dijilid rapi, karena notaris itu terkenal administrasinya rapi, ya. Usai rakor, Zul menyampaikan agar notaris untuk mengupdate pengetahuan Permenkumham baru, yakni menerapkan prinsip mengenai penggunaan jasa PMPJ. Menurutnya permen baru ini sangat baik karena notaris itu harus mengenal pengguna jasa. Ini salah satu syarat agar Indonesia terbebas dari money laundry atau pencucian uang. Jadi memang berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris itu kita notaris ini adalah diberikan kewenangan oleh negara sebagai pejabat yang membuat akte otentik. Nah, berkaitan dengan akte otentik ini juga kita mengenal adanya protokol kantor notaris. Protokol kantor notaris itu definisinya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris itu adalah sekumpulan dokumen-dokumen yang merupakan arsip negara. Jadi dalam tanda kutip itu arsip negara yang memang pemeliharaan, penggunaannya juga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam hal ini di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga, notaris ini diawasi dan dibina oleh satu majelis namanya Majelis Pengawas Notaris. Di tingkat kabupaten kota itu ada Majelis Pengawas Daerah, di tingkat provinsi ada Majelis Pengawas Wilayah, di tingkat pusat ada Majelis Pengawas Pusat. Salah satu tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah itu adalah melakukan pemeriksaan rutin yang minimal 1 tahun sekali harus dilakukan. Nah, dalam pemeriksaan inilah majelis yang terdiri dari 3 unsur. Ada unsur birokrasi, itu ada unsur akademisi dan ahli, ada juga unsur profesi dari Ikatan Notaris Indonesia. Melakukan monitoring ke kantor-kantor notaris untuk melihat seberapa jauh notaris ini menerapkan aturan-aturan mengenai protokol notaris. Ya. Nah, ini kan menjadi satu acuan juga bagi kami. Dalam rapat koordinasi ini juga nanti majelis pengawas berdasarkan pengawasan yang dilakukan, kalau tidak salah Oktober kemarin, ini ada hasil. Kita akan lihat dari sekitar 400 notaris yang ada di Provinsi Lampung ini, berapa banyak yang sudah menerapkan aturan-aturan mengenai pengadministrasian kantor notaris yang sesuai dengan undang-undang. Berapa banyak notaris yang sampai saat ini juga tidak melakukan. Bahkan ada juga mungkin notaris yang sampai dengan hari ini tidak membuka kantor sesuai dengan ini. Nah, disinilah adanya koordinasi antara majelis pengawas dengan pengurus
dalam hal ini pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia. Kami juga ada bidang pembinaan anggota. Nah, dari data-data ini nanti organisasi akan mengambil peran untuk melakukan pembinaan kepada anggota kami. Saya rasa ini rapor ini sangat bermanfaat ya buat kita notaris, terutama juga untuk kami dari pengurus Ikatan Notaris Indonesia. Tadi kan pagi Pak Kadi tadi meminta notaris untuk mengupdate permen baru Pak ya. Nah kita dari Pak Zulkifli sendiri gimana pembinaan untuk notaris baru khususnya untuk permen baru ini? Ya, permen baru yang disampaikan oleh Pak Kadif Yankum tadi adalah berkaitan dengan prinsip mengenal pengguna jasa. Ya, itu memang suatu target bahwa notaris itu juga harus mengenal pengguna jasanya sesuai atau tidak dia dengan profil pengguna jasa itu dengan perbuatan hukum yang dilakukan. Ini salah satu memang salah satu syarat Indonesia ini untuk masuk sebagai FATF ya di anti money laundry ya, pencucian uang. Jadi ini sangat bagus karena terkadang notaris ini juga dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku yang ingin melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Nah, supaya notaris juga tidak ikut terlibat atau melibatkan diri di dalam hal tersebut. Itu sangat bagus ya. Jadi saya juga menghimbau kepada teman-teman notaris untuk selalu mengupdate aturan-aturan terkait dengan tugas dan pelaksanaan jabatan sebagai notaris. Sementara itu, mewakili Direktur Perdata Santun Maspari Siregar, Kasih Dokumentasi dan Sekretariat MPPN Ditjen AHU Kemenkumham Republik Indonesia, Nunung Sumiati, meminta notaris agar menjalankan tupoksi termasuk dalam menyampaikan prinsip mengenali pengguna jasa atau PMPJ. Dirinya mengaku jika terdapat notaris yang melanggar ketentuan, Ditjen AHU tidak akan segan-segan mengeluarkan surat penarikan notaris. Penerapan PMPJ bagi notaris simpel sih sebenarnya terkait dengan penerapan pengisian form CDD oleh notaris, dan itu juga wajib dilakukan oleh semua pihak pelapor. Salah satunya pihak pelapor adalah notaris. Nah, notaris ini ketika ada pengguna jasa yang datang menghadap, form CDD itu nanti disodorkan dan pengguna jasa yang mengisi. Kemudian notaris menganalisa. Kalaupun memang hasil analisanya itu ada yang mencurigakan seperti dokumennya tidak sesuai, itu bisa dilaporkan atau diputuskan hubungan usahanya. Jadi bisa diteruskan atau bisa dilanjutkan. Tapi konsekuensinya adalah dengan laporan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi 2ML. Catatan sendiri aku terhadap notaris di tahun 2021 ini apa? Catatan apa kira-kira yang laporan atau kaitan dengan evaluasinya? Kalau pelaporan memang sudah ada notaris yang melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi 2ML. Namun kita sendiri tidak punya datanya karena memang itu sifatnya rahasia dan PPATK tidak membuka. Kalau terkait dengan protokol notaris itu banyak permasalahan sebenarnya. Kayak tadi notaris yang meninggal dunia, ahli warisnya tidak melapor. Kemudian itu kan ada dokumen negara, minuta akta itu dokumen negara yang harusnya dipelihara atau diserahkan ke notaris sebagai pemegang protokol. Kemudian ada juga pemberian sanksi. Nah, ini tadi seperti yang tadi ditanyakan, sebenarnya kalau notaris sudah dijatuhi sanksi, itu protokolnya harus diserah terimakan oleh pemegang protokol. Nah, kewenangan si MPD sudah diatur juga di Permen 15 tahun 2020, yaitu apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah SK-nya itu dikeluarkan, maka harusnya dilakukan serah terima. Dalam jangka waktu tersebut terlampaui, maka MPD bisa mengambil alih untuk penyerahan protokol. Kegiatan ini semakin hangat dengan banyaknya penanya dari peserta yang langsung dijawab oleh masing-masing pemateri. Di lapangan, tidak paham terkait dengan harus bagaimana terkait dengan arsip tersebut di nota tersebut. Bahkan ada yang tidak diserahkannya. Terkait juga dengan notaris yang diberhentikan. Dia masih menguasai notanya. Mungkin ini sebagai masukan saja, kalau misalkan sekiranya memang itu arsip nasional, boleh jadi nanti ke depannya kita harapkan ada perubahan. Begitu nanti seorang yang akan diberhentikan atau harus menaikkan protokol notarisnya, maka kekuasaan itu sebaiknya langsung diberikan ke MPD sebagai pengawas dan memang diberi kewenangan untuk menangani minuta-minuta tersebut. Ini mungkin yang pertama yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua,
permasalahan penyimpanan protokol notaris ini juga menjadi permasalahan yang cukup besar. Kenapa? Karena sampai saat ini protokol notaris orang notaris yang pensiun, apalagi notaris yang luar biasa, aktenya banyak. Ketika kami menyangkut protokol notaris, kami juga kesulitan untuk menjaga ini. Ini permasalahan yang terus diungkit sebetulnya dalam diskusi-diskusi yang tidak pernah ada ujungnya. Kalau ini sebagai arsip nasional atau arsip negara, ini kan harus juga dipikirkan oleh ANRI, arsip negara Republik Indonesia, atau lembaga kearsipan provinsi, atau lembaga kearsipan daerah, atau lembaga kearsipan perguruan tinggi. Kewenangan siapa untuk menangani kearsipan ini? Kalau seandainya minuta notaris disebut arsip negara. Yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mengacu pada Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang arsip negara, tentang kearsipan, kira-kira saya dapat penjelasan lebih jauh dari Pak Win dan juga pembicara lainnya. Untuk minuta akta ini sebetulnya di dalam Undang-Undang 43 saya belum baca secara serius, tapi mencoba untuk memahami dalam penjelasan di awal. Ini masuk arsip apa? Arsip dinamis, atau arsip vital, atau arsip aktif? Yang pertama. Yang kedua, kalau memang ini menjadi arsip negara dan notaris adalah sebagai pemegang arsip negara, saya berharap mungkin melalui Menkumham ada kerjasama dengan lembaga arsip provinsi atau lembaga daerah yang bisa menjelaskan kepada kami juga bagaimana mengelola arsip tersebut. Kalau untuk PMPJ yang kita minta adalah penerapan Bapak. Penerapan PMPJ-nya itu dengan bukti komsididi tadi. Makanya kita kemarin 2 tahun terakhir ini selalu mensosialisasikan komsididi itu harusnya ada di kantor notaris. Ini memang hal sepele, tapi di semua pihak pelapor ini diwajibkan Pak. Baik itu di lembaga perbankan maupun di OJK atau akuntan juga begitu. Komsididi itu adalah nanti sebagai bukti bahwa Bapak telah menerapkan PMPJ. Nah, kalau ada salah dalam si pengguna jasa itu mengisi datanya, itu kan kewajiban Bapak untuk mengetahui kebenarannya. Karena memang kebenaran yang disampaikan adalah kebenaran formil biasanya kita lihatnya. Dan laporan yang Bapak sampaikan melalui aplikasi 2ML itu adalah diketahui oleh Bapak dan PPATK. Pak Zul di pengurus wilayah atau saya di pusat itu tidak bisa meminta data siapa saja yang telah melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Karena itu memang adalah rahasia Pak. Dan PPATK tidak membuka data itu sembarangan. Kecuali memang ada analisa itu menjurus terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Terus izin menambahkan Pak untuk hasil pengawasan minuta akta tadi protokol notaris ya Pak. Ketika ada notaris yang meninggal dunia itu sudah diatur dalam Permen 19 tahun 19 bahwa ahli waris harusnya melaporkan ke MPD dan MPD nanti mengarahkan untuk menuju pemegang protokol notarisnya siapa. Kemudian setelah itu menyampaikan ke kami di pusat, nanti akan dibuatkan SK penunjukan pemegang protokolnya. Nah, kalau untuk notaris yang diberhentikan atau diberikan sanksi di Menkumham nomor 15 tahun 2020 juga sudah diatur apabila notaris diberhentikan diberikan sanksi pemberhentian, maka MPD harus menyertakan nama pemegang protokolnya. Jadi ketika di MPP memutus notaris tersebut finalnya, pemberhentian sementaranya, maka di situ juga sudah ada rekomendasi untuk pemegang protokolnya. Dan di MPD juga harusnya ada kewenangan MPD dalam jangka waktu 14 hari itu harus dilakukan serah terima protokol notaris, baik dari ahli waris atau notaris yang dikenai sanksi. Nah, apabila lebih dari 14 hari tidak dilakukan serah terima, maka MPD bisa mengambil alih. Di Permen 15 tahun 2020 diatur Pak. Kemudian untuk penyimpanan protokol notaris, memang protokol notaris ini adalah dokumen atau arsip negara yang harus
dipelihara dan disimpan oleh notaris. Karena notaris mungkin banyak protokolnya, itu pemegang protokol di GOE 2000 itu kita seakan-akan dianggap jasa, sehingga undang-undang itu menarik notaris untuk semacam kayak mengidentifikasi dari orang-orang yang datang di notaris. Permasalahan yang timbul, kalau yang kita identifikasi betul benar dan itu salah, saya nggak ada masalah. Tapi ketika kita sampaikan ternyata orang, misalnya Pak Akrom, saya laporkan ternyata laporan saya salah, apa saya juga bisa terlindungi dari segi keperdataan? Karena dia sudah rugi material. Saya laporkan ternyata salah, saya laporkan. Kira-kira itu mohon kiranya diberi kan semacam penjelasan supaya kita sama-sama bisa menapak ke depan lebih enak dalam rangka menjalankan profesi ini. Kalau saja kita bisa pada posisi ya kan kita membuat akte otentik kita kan sebenarnya sudah dijadikan. Kalau mohon maaf nih sekedar masukan waktunya ada nih Pak Ketua nih suka umel-umelan sama saya ini Pak Tajul. Kalau isi kalau bersih mengapartisipasi di kira-kira begini, bukan masalah isi atau bersihnya, ya seperti itu. Ketika yang kita laporkan ternyata tidak benar dan menuntut bukan pidananya, tapi keperdataannya, apa kita juga bisa terlindungi dari segi ini? Sebetulnya kita harus paham, pada saat kita menjalankan jabatan sebagai notaris itu, yaitu pada saat kita melakukan pasal 15 ayat 1 UJN. Nah, apabila kita melakukan tindakan-tindakan yang di luar 15 ayat 1 seperti membantu membayarkan pajak, membantu mengurus perpanjangan KTP, membantu mengurus PBB, itu kita menjalankan jasa. Dan itulah yang wajib dilaporkan PMPJ. Nah, ini harusnya kita ada sepemahaman ya. Dan ada juga yang melaksanakan PMPJ terhadap setiap melakukan perbuatan akte ini untuk memitigasi resiko kita. Sebetulnya PMPJ ini bukan untuk menjebak kita, tapi untuk melindungi kita notaris. Pada saat ternyata kita ada transaksi, ternyata ada bupati dari Kabupaten X tertangkap KPK. Kalau kita sudah lakukan PMPJ, kita sudah laporkan, kita aman. Dan apa yang tadi Pak Win sampaikan, memang benar, kita dilindungi, pelapor itu dilindungi. Tidak mungkin pemerintah memberikan suatu aturan kewajiban kepada kita tanpa perlindungan terhadap notaris. Ya, kita pun dari organisasi, dari Ikatan Notaris Indonesia, ini selalu ya, kalau diaturkan aturan apa, ini yang baru ada kesepemahaman peraturan itu dijalankan seperti mengenai PMPJ. PPIN dengan Kemenkumham juga sudah melakukan kesepahaman bahwa kewajiban PMPJ adalah pada saat notaris melakukan tindakan di luar kewenangannya sebagaimana tercantum 15 ayat 1. Karena banyak notaris itu juga membantu. Ada yang sampai membantu nyari penghulu untuk kawin supaya bisa ada istrinya. Ada notaris, iya, itu harus PMPJ. Ya, ada yang mau perpanjang KTP buat surat keterangan, itu bukan tugas notaris. Di 15 ayat 1 ada semuanya. Hasil rakor evaluasi hasil pemeriksaan berkala protokol notaris tahun 2021 pihaknya akan tindak lanjuti. Jeffrey Ardi, David Sihotang melaporkan.